insya Allah. Insya Allah sih doa dari orang tuanya sudah lebih dari cukup. Insya Allah lebih dari cukup. Dan ini keberkahan juga demikian, dari segala macam itu banyak keberkahan. Di mana-mana ada keberkahan. Di sungai pun ada keberkahan, ya kan ya? Di sungai ada keberkahan. Banyak keberkahan di mana-mana. Allah menyebut dalam Al-Quran berapa banyak tentang yang keberkahan. Kalau sebagian mengartikan alladzi barakna haulah, yang di sekitar Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Ada juga yang mengartikan barakna haulah itu di sekitar Nabi. Karena ayatnya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat yang mengisrakan hambanya. Maka haulahu dhamirnya kepada 'abdihi. Haulahu di sekitar Nabi, maka semua orang di sekitar Nabi, semua tempat sekitar Nabi menjadi berkah. Allah juga menyebut pohon zaitun sebagai pohon minyak zaitun, pohon yang berkah. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon zaitun disebut oleh Allah syajarah mubarakah. Syajarah mubarakah. Maka banyak sekali keberkahan-keberkahan di mana-mana Tuhan. Tapi keberkahan tertinggi, keberkahan tertinggi, dan kita berharap insya Allah rumah ini dapat keberkahan 3 ini. Yang tertinggi, 3 keberkahan tertinggi. 1, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan Nabi Muhammad SAW ini yang tertinggi. Tadi yang kita sampaikan ayat alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitar Nabi. Kami berkahi sekitar Nabi. Sedangkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Ketika ada Nabi Isa menjadi berkah, nggak ada Nabi Isa nggak berkah. Ketika ada Nabi Isa berkah. Nanti di akhir zaman turun Nabi Isa, maka ketika masih ada Nabi Isa berkah semua dunia. Tapi ketika Nabi Isa nggak ada, sudah dicabut. Maka bisa kita bayangkan Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semuanya diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya Nabi. Maka semua jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semuanya diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahkan lebih dari itu, Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai langit 7. Semuanya diberkahin oleh Allah berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga keberkahan sholawat. Demikian juga keberkahan sholat. Kalau orang-orang dulu dapatkan fisiknya Nabi, sahabat dulu dapatkan fisik Nabi. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan kalau anak-anak kecil di kota Madinah itu kalau pagi hari mereka sering, sebagian mereka nunggu Nabi di luar masjid bawa baskom isinya air. Nabi keluar, mereka bilang, ya Rasulullah, Umi ibu pesen masukkan tangan Anda ke dalam baskom ini untuk kami minum dalam sehari ini. Artinya dididik oleh bapak dan ibunya mereka gimana keberkahan Nabi, tangannya Nabi, segala hal ada keberkahan dalam Nabi. Nah, kita nggak dapat fisiknya Nabi, maka yang ditetapkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah adalah bentuk keterikatan dengan Nabi, yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana keterikatan kepada Allah dengan zikir. Keterikatan kepada Allah itu banyak, agama, hukum, Al-Quran, segala macam. Tapi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Memperbanyak zikir. Aqimis sholata li dzikri. Wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum. Semuanya ibadah untuk zikir. Semuanya ibadah untuk zikir. Demikian juga simbolisasi keterikatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salawat. Saya tidak merendahkan sunnah Nabi, saya tidak merendahkan ilmu warisan Nabi, saya nggak merendahkan dakwahnya Nabi, saya nggak. Tapi jujur,
keterikatan istimewa kepada Nabi adalah kadar sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Nabi ngancem orang yang namaku disebut di sisinya nggak mau sholawat, pelit, bakhil, kikir, ancaman Nabi. Sedangkan mohon maaf, nggak ada kewajiban ketika disebut nama Allah kemudian kita bilang Azza wa Jalla, nggak ada. Nggak ada ketika disebut nama Allah kita bilang Jalla Jalaluh, wajib, nggak ada. Meskipun yang mulia saja, Anda zikir la ilaha illallah, Anda zikir subhanallah, mulia. Tapi ketika disebut nama Allah, apakah ada kewajiban kita bilang subhanallah, Allahu Akbar? Nggak ada. Tapi ketika ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak sholawat diancam oleh Nabi. Nabi bersabda pelit, bakhil, hina, salah jalan menuju surga. Karena beratnya supaya kita terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sampaikan keberkahan tertinggi adalah urusan Nabi Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran. Ya, berapa kali Allah nyebutkan dalam Al-Quran? Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru. Mubarak berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan redaksi yang berbeda-beda bahwa Al-Qur'an itu full berkah. Ya. Dan yang ketiga adalah orang tua. Yang ketiga orang tua. Orang tua ini adalah sumber keberkahan. Maka insya Allah rumah ini insya Allah tadi diniatkan juga rumah yang insya Allah hidup sunnah-sunnah Rasulullah. Rumah yang insya Allah banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Quran juga demikian, insya Allah nggak sepi dari ahlul Quran. Pesantren Jabal Nur ya, santri-santrinya banyak juga yang menghafalkan Al-Quran. Ada program tahfidz dan lain sebagainya. Insya Allah rumah ini insya Allah sering-sering lah dibacain Al-Quran, insya Allah lebih berkah. Kalau disebut al-bait alladzi yuqra' fihi al-Quran yatara'a li ahli sama' kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang di situ bacakan Al-Quran maka dia bersinar bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bintang bercahaya bagi penduduk bumi. Bintang yang ada di langit itu miliaran triliunan tapi nggak semuanya bercahaya. Sama juga demikian rumah di bumi ini miliaran rumah tapi nggak semuanya bercahaya. Yang bercahaya yang dibacakan Al-Quran. Maka mungkin ya sekedar usul kepada Dr. Hasanul ya, wong santri banyak saja kok. Dengan gitu ya, entah mungkin dibuat seminggu sekali khataman Al-Quran ya. Santri 10 orang, 1 orang 3 juz. Siapin makan nasi bungkus 10 bungkus setiap minggu, dah selesai dah. Jadi khatam Al-Quran setiap minggu. Setiap pekan ada khataman Quran ya. Anak-anaknya dididik untuk baca sholawat. Sering kalau nggak salah kita sampaikan, saya punya kawan di Bogor ya. Itu Masya Allah, mohon maaf bukan provokasi, enggak, istrinya 4 Dr. Hasanul. Istrinya 4, anaknya seingat anak waktu itu 14. Tapi dia nggak punya kerjaan. Saya sampai kadang-kadang guroin sama dia, Beb, ente nggak punya kerjaan, tapi kok enak saja, 4 istri akur, anak semuanya enak, rezeki lancar, punya toyol atau ya apa ini kan gitu tadi. Saya tanya, tapi beliau jawabannya enak, ringan aja Ustadz kata gitu. Saya nggak banyak wirid, nggak banyak zikir. Pokoknya semua istri saya, semua anak saya wajibkan setiap hari baca 3 wirid. 1 alhamdulillah 1000 kali, 2 sholawat 1000 kali, 3 istighfar 1000 kali. Nah itu aja. Ya jangan dianggap alhamdulillah 1000 kali berat loh Bu ya Pak ya. Sering kita sebut alhamdulillah 1 detik ya. Nggak usah pakai tasbih pun. 1 menit udah 60. 10 menit 600. 15 menit udah 1000. Anggap aja umpamanya pagi 10 menit, siang 10 menit, alhamdulillah udah 1000 lebih udah. Alhamdulillah 10 menit dah. Katanya beliau, pokoknya istri saya wajibkan alhamdulillah 1000 kali. Sholawat 1000 kali, Shallallahu ala Muhammad 1000 kali, terus kemudian Rasulullah 1000 kali, dah keberkahan nampak luar biasa. Karena emang janji Allah, kita kurang alhamdulillahnya. Ya mohon maaf ya, mayoritas orang banyak ngeluh, ya kan? Kadang-kadang ya bukan saya bahas urusan masalah
dukung rejim atau nggak dukung rejim ya. Kadang-kadang rakyat kita ini aneh. Naik pertalite dikit aja udah ribut kali. Di Hadramut, negara miskin, setiap hari naik gak ada yang demo. Ya, di Hadramut, Yaman sana. Naik turun nggak peduli masyarakatnya, yang penting maulid gitu ya. Yang penting ngaji gitu. Walhasil yang kita pikir ya, kita kadang-kadang masyarakat kita jujur karena kurang banyak alhamdulillah. Kurang bersyukur sama Allah sehingga banyak permasalahan nggak terselesaikan. Ya tadi lah tengok lah, tadi disebutkan sama Kiai Zulfikar ya. Kita heran juga sama beliau, pondok gampang selesai ya, mobil ganti aja ya kan gitu ya, beli tanah ke sana kemari udah kayak tuan takur ya kan gitu kan, di sana sini beli tanah, duit dari mana, apa punya toyol atau apa ini kiai ini kan gitu kan. Tapi ya syukur sama Allah Subhanahu wa taala, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, baik sangka, punya keyakinan sama Allah. Maka tadi kita sampaikan, kalaulah di setiap pekan rumah ini atau rumah kita ya buat khataman Al-Qur'an, berkah. Khataman Quran ya tadi 1 santri 3 juz, paling ya 1,5 jam. Kan gitu kan? 10 orang ya selesai baca sholawat. Ya, berkah. Apalagi alhamdulillah masih ada ayah beliau dan umi beliau Kiai Haji Zulfikar Hajar dan Umi Mahdurah. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur keduanya, insyaallah sehat walafiat insyaallah, dan insyaallah beliau sejuk melihat anak cucu yang solihin solihat insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur ya. Dan ini juga termasuk juga mungkin bisa dijadwal sama Hasanul, harus sering-sering datang ke sini. Itulah keberkahan itu ya. Maka Abah harus ada kamar di sini dulu. Nah, harus ada kamar di sini. Abah sama Umi harus ada kamar di sini. Beliau mau nginep seminggu sekali, ya seminggu 2 kali. Pokoknya harus ada kan kamar. Kamarnya Umi di sini, kamarnya Abah ada di sini. Maka insya Allah menambah keberkahan. Ini tadi yang kita sampaikan, dan keberkahan itu Tuhan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, tapi nyata. Teorinya sulit untuk dijelaskan, tapi jujur nyata berkah itu. Orang yang tidak percaya berkah, dia nggak bisa bicara berkah dan nggak ngerasain berkah. Tapi orang yang sudah ngerasain berkah, misal boleh diambil contoh Dr. Hasanul tadi bilang, abahnya juga bilang mau beli rumah ini nggak ada duitnya. Ya nggak tahu apakah itu ecek-ecek nggak punya duit atau apa, nggak tahu kita orang ya. Nah, tapi beliau bilang betul nggak punya duit, tapi jadi itulah berkah, itulah berkah. Dokter Hasanul jadi dokter di sana sini gampang, enak, sehat walafiat, nyaman semuanya, masya Allah. Keberkahan ini istilah yang diistilahkan keberkahan itu sulit untuk dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Para habaib, para asatid, masya Allah, berkah hidupnya, enak hidupnya, nyaman hidupnya. Kita pun juga demikian, saya ngerasain sendiri. Mohon maaf di Medan ini dokter itu nggak kurang-kurang ya. Profesor itu beratus kalau nggak beribu di Medan ini kan gitu kan ya. Siapanya kita, tapi alhamdulillah masih diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan selalu bersama kita insyaallah, dunia akhirat insyaallah. Mudah-mudahan semua harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita juga mengundang semuanya, khususnya yang tadi disebutkan sama Kiai Zulfikar Hajar ini ya, Pak Waluddin Pane, Pak Miftahuddin, terus siapa lagi ya, semuanya. Dokter Syahrul, dokter Syahrul, dan semuanya insyaallah kita dari Sedembuan. Kalau bisa rombongan boleh, karena kita ngundang tanggal 25 Oktober itu penutupan Maulid Arba'in. Kita ngadakan setiap malam Maulid Arba'in dari masjid ke masjid, mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal berarti tutupnya di 10 Rabiul Tsani. 10 Rabiul Tsani yaitu tanggal 25 Oktober, hari Rabu malam Kamis. Rabu seminggu lagi, bukan Rabu besok. Diperkenankan hadir biasanya ya
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits lagi, kan gitu ya. Menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya banyak juga dari luar kota datang berbes-bes. Insyaallah lebih kurang hadir antara 8.000 10.000 insyaallah berada di Gor Pancing. Gor Jalan William Iskandar, yang gor besarnya Pak, bukan gor kecil. Nanti kalau nampak di gor kecil kok sepi, jangan di gor kecil, yang gor besarnya. Di stadion lapangan bolanya, di mana itu? Di apa namanya? Serbaguna, gedung serbaguna yang di tengahnya ada lapangan sepak bolanya di situ. Di sana diharapkan hadir semuanya, insya Allah kita syiarkan sholawat, syiarkan majelis. Harapan kita menjadi batu loncatan untuk semua masjid lebih semangat untuk dakwah, anak-anak muda lebih semangat untuk ngaji, batu loncatan. Tadi kita sampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Saya nggak usah nyebut satu orang. Ada satu orang tokoh yang saya undang. Beliau itu ngomong sama saya, Ustaz, saya pernah ngundang bikin kumpulan 7.000 orang. Itu saya mengharuskan ada dana 1M. Saya minta dana turun 1M dana ya. Kenapa? Ya itu tadi, datang bis-bis dikasih, harus ada dari sana. Datang 3 bisnya dibayar, orangnya dibayar segala macam. Tapi alhamdulillah kita orang nggak ngeluarin duit apapun. Alhamdulillah. Kita pun nggak ngerti sekarang duit dari mana itu nanti. Pokoknya ya setiap tahun alhamdulillah kita buat di Astaka, kita buat di beberapa tempat. Hadir 7.000 ya nggak tahu jamaah bawa, kita bilangin aja tolong bawakan nasi bungkus, nasi kotak 2 gitu. Alhamdulillah lebih gitu aja ya. Alhamdulillah. Kita nggak pakai duit, nggak pakai apa, tapi mudah-mudahan hati kita dipersatukan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, hati kita dipersatukan dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita semuanya tidak melupakan untuk doa khususnya kepada rumah ini, yang menempatin rumah ini, terkhusus Dr. Hasanul, istri dan anak-anaknya, keluarga besar beliau. Mudah-mudahan insya Allah selalu dihujanin rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keberkahan yang sempurna dari Allah, dari Rasulullah, dari awliya salihin, dari orang-orang tuanya, dan juga dari Al-Quran, dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan beliau termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dan doa-doa semuanya yang kita ucapkan, yang tidak kita ucapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa maulid kepada Allah.